Jodoh itu seseorang yang terpilih. Mereka terpilih berdasarkan kesepakatan dan preferensi. Jodoh itu seseorang yang terpilih. Ini menegaskan bahwa jodoh bukan entitas metafisis yang sudah ditentukan secara takdir absolut, melainkan hasil dari proses pemilihan oleh individu. Manusia adalah makhluk bebas yang menentukan makna hidupnya melalui pilihan-pilihan dari keputusan yang diambilnya. Maka jodoh bukan ditemukan, melainkan dipilih. Mereka terpilih berdasarkan kesepakatan dan preferensi. Kesepakatan menyiratkan relasionalitas. Artinya, jodoh bukan keputusan sepihak, tetapi hasil dari negosiasi intersubjektif antara dua kehendak. Di sini, kontrak psikologis terbentuk, baik secara eksplisit seperti komitmen pernikahan, maupun secara implisit seperti kode etik dalam relasinya. Hubungan bertahan jika kedua pihak merasakan keuntungan relatif dari keterikatan itu. Sedangkan preferensi adalah turunan dari kehendak, namun tidak murni rasional. Preferensi bisa rasional misal berdasarkan kriteria dan tujuan hidup, atau ia bisa irasional karena dipengaruhi bias, trauma, atau romantisasi. Preferensi itu dipengaruhi oleh selera pribadi. Ia bukan entitas steril atau objektif. Ia merupakan sintesis dari faktor biologis, psikologis, sosiokultural, hingga pengalaman hidup individu tersebut. Daya tarik seksual, simetri wajah, skema cinta, konsep diri, nilai-nilai pribadi, kelas sosial, ekspektasi masyarakat, luka batin, harapan, hingga pengaruh figur orang tua, semuanya termasuk ke dalam 4 jenis faktor tadi. Dengan demikian, selera pribadi di sini bukan sekedar taste saja, melainkan juga hasil konstruksi kognitif dan afektif yang begitu kompleks. Jodoh juga bukan cerminan diri. Ia tidak seperti hukum mirroring dalam psikologi, bahwa kita tertarik pada orang yang mencerminkan kualitas kita. Orang yang punya self-esteem rendah justru bisa mencari pasangan yang dominan atau menyakiti, karena kebutuhan psikologisnya mengarah ke sana, bukan karena mencerminkan dirinya, tapi karena resonansi dengan luka batinnya. Jodoh tergantung pada preferensi diri. Preferensi sendiri adalah pilihan, bukan keniscayaan. Artinya, pasangan atau jodoh dipilih berdasarkan apa yang diinginkan, bukan siapa diri kita pada dasarnya. Seseorang bisa berkepribadian introvert tetapi lebih suka pasangan yang ekstrovert untuk menyeimbangkan dunianya. Ini bukan cerminan, tapi pilihan strategis. Preferensi bisa rasional dan bisa juga disfungsional. Ada preferensi yang sehat, ada juga preferensi yang patologis. Ada orang yang mencari pasangan komunikatif karena sadar akan pentingnya berdialog. Ada juga orang yang menyukai pasangan abusive karena trauma bonding atau skema cinta yang rusak. Dengan ini maka, pasangan kita tidak mencerminkan siapa kita secara esensial, tetapi mencerminkan struktur keinginan dan luka psikologis diri kita. Tidak ada pasangan yang ditakdirkan secara mutlak. Yang ada adalah kesesuaian hasil pemilihan berdasarkan kondisi masing-masing individu. Relasi menjadi tanggung jawab sadar, bukan hanya sekedar takdir. Dan transformasi diri sama dengan transformasi dari preferensi. Jika seseorang berubah secara psikologis, maka preferensinya juga berubah. Akibatnya, pasangan idealnya pun bisa ikut berubah. Jodoh juga bukan ditunggu, melainkan dicari, dipilih, dan dinegosiasikan. Baik negosiasi dengan diri sendiri maupun dengan calon pasangan. Ini adalah antitesis terhadap mitos pasif tentang menunggu jodoh datang, sebuah warisan romantisisme dan fatalisme budaya. Jodoh bukan takdir yang ditunggu. Konsep menunggu jodoh mengandung 2 asumsi berbahaya. Pertama, bahwa jodoh adalah sesuatu yang sudah pasti ada dan hanya menunggu waktu. Kedua, bahwa individu tidak memiliki kontrol atas proses menemukan cinta sejatinya. Pandangan seperti ini bersifat deterministik, menghilangkan agensi, dan berpotensi menciptakan ketidakberdayaan yang dipelajari. Dari perspektif psikologi positif dan eksistensial, ini mengkerdilkan kapasitas manusia untuk bertindak dan mencipta makna. Jodoh itu dicari. Ini adalah tindakan aktif dan intensional. Pencarian sama dengan proses eksploratif. Dalam konteks ini,
Mencari berarti mengembangkan self-awareness mengenai siapa diri kita dan apa yang kita butuhkan, bukan hanya sekedar apa yang kita inginkan. Arti lain dari mencari juga bisa mengevaluasi calon pasangan secara kritis, bukan hanya emosional saja. Dalam psikologi perkembangan, fase dewasa awal adalah saat kita mengembangkan keintiman bukan isolasi. Ini adalah tugas perkembangan, bukan hadiah pasif. Jodoh itu dipilih. Ia diseleksi berdasarkan preferensi dan nilai. Memilih pasangan melibatkan analisis untung rugi. Ini mencakup soal kecocokan nilai, tujuan hidup, kapasitas afektif dan kognitif, hingga kemampuan menyelesaikan konflik. Pemilihan ini juga dibatasi oleh bounded rationality, di mana kita tidak memilih pasangan terbaik secara objektif, melainkan memilihnya berdasarkan yang paling memuaskan dalam konteks terbatas seperti ketersediaan, pengalaman, dan ekspektasi. Jodoh dinegosiasikan juga karena relasi sebagai proyek bersama. Dalam relasi yang sehat, selalu ada perundingan seperti nilai apa yang disepakati, konflik mana yang dapat ditoleransi, dan perubahan apa yang dapat diterima. Negosiasi bukan hanya dengan pasangan, tetapi juga dengan diri sendiri seperti apa yang saya korbankan, apa yang tidak bisa saya kompromikan, dan apa yang ingin saya transformasikan. Konsep ini mendekati gagasan dari Jean-Paul Sartre mengenai cinta sejati adalah kehendak bebas yang berkomitmen terhadap kehendak bebas yang lain. Relasi cinta merupakan hasil konstruksi sadar, bukan cuma penemuan pasif. Kesadaran diri merupakan fondasi untuk memilih dan menegosiasikan cinta. Menunggu adalah strategi yang membebaskan tanggung jawab pribadi dan menjustifikasi stagnasi. Tuhan selalu hadir memberikan petunjuk, tapi manusialah yang mengambil keputusan dalam pengambilan pilihan. Namun petunjuk Tuhan bukanlah pemaksaan, ia bersifat informatif, bukan deterministik. Tuhan memberi arah, tetapi tidak menghilangkan pilihan. Manusia itu sendirilah yang memutuskan. Ini adalah kehendak bebas yang disertai tanggung jawab di dalamnya. Jean-Paul Sartre pernah mengatakan, kita dikutuk untuk bebas. Artinya, meskipun Tuhan ada, manusia tetap pemilik akhir dari tindakannya. Ini sesederhana, bahkan tidak memilih pun adalah sebuah pilihan. Immanuel Kant menekankan bahwa moralitas hanya bermakna jika manusia memiliki kehendak bebas. Tuhan memberi imperatif moral, tapi manusialah yang menentukan apakah ia tunduk atau melawan. Petunjuk bisa hadir dalam beragam bentuk, bisa dalam bentuk desakan nurani, intuisi mendalam, kesadaran eksistensial akan makna, atau hal-hal lainnya. Namun manusia bisa mengabaikannya, keliru menafsirkan, atau bahkan menolaknya demi keinginan sesaat. Petunjuk ilahi adalah stimulus, bukan instruksi mutlak. Kehendak bebas meniscayakan tanggung jawab penuh atas pilihan, bukan menyalahkan Tuhan. Kesalahan dalam memilih bukan karena kegagalan Tuhan dalam memberi tanda, melainkan keterbatasan manusia dalam menafsir atau menerimanya. Kesimpulannya, jodoh adalah hasil dari pilihan sadar, bukan takdir mutlak. Ia merupakan pertemuan antara preferensi diri, kesiapan batin, dan kesepakatan dua individu untuk saling membangun makna hidup bersama di bawah bimbingan kemungkinan petunjuk Tuhan yang tidak memaksa. Jodoh bukan siapa yang datang, tetapi siapa yang kita pilih untuk terus kita pertahankan secara sadar. Ia bukan takdir pasif, melainkan proyek aktif yang menggabungkan cinta, kehendak, nilai, dan keberanian untuk berkomitmen. Ia bukanlah cerminan, melainkan preferensi diri. Ia bukan ditunggu, melainkan dicari dan dipilih. Ia bukan ditetapkan, melainkan dinegosiasikan. Ia bukan takdir buta, melainkan kolaborasi antara petunjuk ilahi dan keputusan personal diri kita. Ia bukan entitas yang muncul karena waktu atau doa saja, melainkan melalui proses aktif seperti eksplorasi, evaluasi, dan seleksi. Jodoh bukan individu yang sudah sempurna untuk kita, melainkan seseorang yang terus diseimbangkan melalui komunikasi, kompromi, dan kerjasama. Petunjuk dari Tuhan selalu hadir, namun keputusan akhir selalu berada di tangan manusia, sehingga tanggung jawab moral tidak akan pernah bisa dialihkan.
Baiklah kalau begitu seperti biasa. Terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.